Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang alur pengambilan BPKB di Polres. Video ini merupakan video kedua atau video terakhir tentang cabut berkas dan balik nama kendaraan, mobil atau motor. Bagi yang belum menonton video pertama, silakan ditonton dulu ya. Nih, ini di video pertama supaya lebih paham alurnya, bagaimana cara cabut berkas, balik ke nama dan mengambil BPKB. Ketika kita mau mengambil BPKB, maka ada syarat-syarat yang harus kita lengkapi. Jadi kita tidak bisa langsung datang saja ke Polres, tiba-tiba kita minta minta BPKB kendaraan, tidak bisa. Maka harus ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Apa saja syaratnya? Syaratnya adalah di sini ada 3 ya. Yang pertama, resi pengambilan dari Samsat. Ketika kita balik nama, karena jarak antara balik nama dan mengambil PKB itu lumayan lama ya, itu 2 bulan. Maka eh, pihak Samsat akan memberikan resi atau tanda terima. Maka resi inilah yang kita gunakan untuk mengambil BPKB. Yang kedua, fotokopi KTP pemilik. Jangan lupa KTP pemiliknya harus kita lampirkan. Yang ketiga adalah fotokopi STNK. Ini 3 syarat yang harus kita penuhi. Kalau kurang salah satunya, ya resinya nggak ada, atau fotokopi KTP-nya nggak ada, atau fotokopi STNK-nya tidak ada, maka kita tidak bisa mengambil BPKB di di Polres. Di sebenarnya syarat ini sudah ditempel ya, sudah tempel di loket pengambilan BPKB. Ya, BPKB kebetulan ketika saya mengambil BPKB ini sempat saya foto gitu kan supaya teman-teman semuanya pada tahu ya. Kalau kita tahu lebih awal syarat-syarat ini, jadi kita tidak bolak-balik. Ya, pengalaman saya waktu balik nama di Samsat itu tidak dikasih tahu gitu kan ya. Hanya disuruh datang saja ke Polres dan bawa resi ini gitu kan ya. Tidak diminta untuk membawa fotokopi KTP dan STNK. Nah, sekarang kita sudah tahu lebih awal. Jadi kita tidak bolak-balik. Wah, ini yang ketinggalan, STNK yang ketinggalan dan sebagainya. Ini harus yang kita bawa. Setelah kita siapkan ketiga syarat ini, kita harus fotokopi ya. Kita fotokopi dan jadikan satu. Syarat yang pertama itu adalah resi ya. Ini resinya, resi pengambilan. Yang kita lampirkan itu adalah resi yang asli, tidak difotokopi. Nah, karena ini ditarik oleh mereka. Kalau yang fotokopi atau aslinya tidak diberikan, khawatir nanti kita minta lagi gitu kan. Ini masih ada resinya gitu kan ya. Nah, jadi inilah kenapa yang asli harus ditampilkan. Yang kedua adalah KTP milik. Yang ketiga STNK. Ya, tiga ini harus dilampirkan. Nah, eh, ada ada juga ketika pengambilan STNK ini atau bukan pengambilan BPKB ini pemiliknya tidak bisa atau sedang ketika keluar kota misalnya sehingga dia tidak bisa mengambil BPKB-nya. Maka salah satu cara lain untuk pengambilan ini adalah bisa diwakilkan. Bisa diamanahkan atau diwakilkan kepada orang lain. Ketika diamanahkan kepada orang lain, maka ada satu syarat tambahan. Syarat tambahannya apa? Syarat tambahannya adalah surat kuasa. Surat kuasa. Di sini ada contoh surat kuasa ya, dan contoh ini juga ditampilkan oleh pihak loket BPKB itu kan ya. Di depan loketnya bisa kita lihat dan bisa ditiru ya, ya bisa diikutin contoh ini gitu kan ya. Kita harus surat kuasa, ada tanda tangan pemberi kuasa dan yang kita kuasai, dan harus tanda tangannya harus di atas materai. Nah, ini setelah ini kita lengkapi semuanya, itu kan surat kuasanya sudah, kita masukkan ke dalam loket. Tidak lama setelah itu menunggu, paling lama 5 menit lah gitu kan 5 menit karena yang antri pengambilan BPKB itu tidak sebanyak orang yang balik nama ya. Sedikit banget gitu kan. Saya mengalami kemarin itu hanya 5 menit saja. Maka BPKB kita sudah diberikan. Setelah BPKB kita diberikan, nah ini bentuknya BPKB. BPKB kita sudah diberikan. Jangan lupa cek kesesuaian data. Datanya dicek dengan baik ya.
cek namanya, nama rangkanya, dan lain sebagainya. Pokoknya dia cek semuanya. Dan juga pernah kejadian gitu kan ya, kejadian orang ketika mengambil PKB itu tidak cek, ininya tidak ada. Nah, stempel Polresnya tidak ada. Ini bahaya gitu kan ya. Ini bahaya kalau nggak ada stempelnya. Nanti dikirain palsu ya. Dikirain palsu. Kita harus ngurus lagi dari awal. Panjang lagi urusannya. Jadi inilah alur proses dalam pengambilan BPKB mobil ketika kita balik nama. Ya, ya mudah-mudahan video ini sangat membantu teman-teman semuanya. Jadi tidak ada kendala gitu kan. Jadi kalau kalau kita tahu alurnya itu sebenarnya tidak susah, gampang gitu kan ya. Yang menyebabkan orang malas itulah karena tidak tahu alurnya, harus berbolak-balik ke sana ke sini dan sebagainya dan menghabiskan waktu. Nah, itu mudah-mudahan bantu semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Oke.